Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu masih terkait dengan keputusan Menteri Pan-RB tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional kesehatan. Jadi pada video-video saya berkaitan dengan hal tersebut, ada yang komen atau bertanya terkait dengan ambang batas gitu ya. Bang, bahas dong spesifik berkaitan dengan ambang batas. Jadi kali ini saya akan coba bahas terkait dengan hal tersebut. Untuk itu, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi saya sudah men-screenshot ya salah satu poin yang ada pada keputusan Menteri Pan-RB tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan, yaitu spesifik berkaitan dengan ambang batas. Jadi untuk ambang batas ini ada pada poin ke-14. Kita coba bahas ya. Nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 huruf B, yaitu A. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis bagi jabatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi adalah 0. Jadi nilai seleksi kompetensi teknisnya itu tidak ada ambang batasnya. Berapapun nilainya, teman-teman lolos passing grade. Formasi atau jabatan yang mensyaratkan STR itu ada dokter, perawat, bidan, apoteker, dan lain-lain. Kebanyakan mensyaratkan STR, yang tidak itu hanya 3 ya, entomolog kesehatan dan administrator kesehatan kalau nggak salah, tapi kebanyakan pasti mensyaratkan STR. Kita kesampingkan untuk poin yang B ini ya. Kemudian C, nilai untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural adalah 130. D, nilai untuk wawancara adalah 24. Jadi dua jenis tes ya, kompetensi manajerial dan sosial kultural ini digabung, nilainya minimal 130. Nanti kita coba bahas lebih lanjut. Kemudian untuk wawancara 24. Dan untuk melihat hal ini kita masuk ke jumlah soal ya. Pada poin ke-8, jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 huruf B adalah 145 dengan rincian A. Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 butir soal. Ini tadi untuk yang mensyaratkan STR tidak ada ambang batasnya ya untuk kompetensi teknis. Jadi teman-teman menjawab satu benar pun teman-teman tetap lolos ambang batas karena ambang batasnya adalah 0. Tetapi teman-teman tetap harus maksimal untuk mengerjakan kompetensi teknis ini karena yang dilihat atau yang lolos pastinya adalah nilai yang tertinggi, tidak hanya untuk lolos ambang batas. Dan B, seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 butir soal. C, seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 butir soal. Jadi dari 45 soal ini teman-teman minimal harus memperoleh nilai sebesar 130. Kemudian untuk wawancara sejumlah 10 butir soal. Ini ya terkait dengan waktu mengerjakan ya. Teknis, manajerial, sosial, kultural semuanya waktunya adalah 120 menit. Jadi 120 dibagi sebanyak 135 soal. Jadi 0,88, kurang dari 1 menit. Waktu untuk mengerjakan tiap soal teman-teman, teknis, manajerial, sosial, kultural kurang dari 1 menit. Jadi tentunya manajemen waktu sangat dibutuhkan di sini. Kalau menurut saya, teman-teman harus mengerjakan soal yang dianggap mudah terlebih dahulu. Jadi soal yang mudah itu paling mengerjakannya berapalah 15 detik, 20 detik. Yang penting teman-teman pastikan bahwa soal tersebut jawabannya benar. Dan untuk wawancara 10 menit, jadi satu soal 1 menit. Tetapi tetap harus dimaksimalkan. Kalau bisa ya kurang dari 1 menit tetapi jawabannya benar. Dan ketentuan waktu ini untuk teman-teman umum ya, selain disabilitas. Kalau untuk disabilitas tentunya ada waktu tambahan. Kali ini kita coba bahas yang umum terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke ini ya, poin ke-12 untuk pembobotan nilai. Pembobotan nilai untuk soal seleksi kompetensi sebagaimana tersebut pada diktum ke-8 yaitu A. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0.
Tentunya untuk teknis ini kita bisa kesampingkan ya, karena tidak ada ambang batas. Jadi teman-teman yang penting maksimalkan saja, karena tidak ada ambang batas, teman-teman benar satu pun pasti lolos. Tetapi tentunya teman-teman harus memperoleh nilai maksimal jika ingin diterima sebagai P3K. Kemudian B, untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4 serta tidak menjawab bernilai 0. C, untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5 serta tidak menjawab bernilai 0. Jadi untuk dua jenis soal ini ya, manajerial dan sosial kultural, saya rasa sama halnya dengan soal tes karakteristik pribadi pada soal seleksi CPNS. Jadi ada nilai maksimal dan ada nilai minimal untuk jawaban benar. Karena di sini tidak ada jawaban salah, kecuali teman-teman tidak menjawab, teman-teman tidak dapat nilai. Tetapi jika teman-teman menjawab asal pun, nilai paling rendah pun teman-teman bisa dapat poin 1. Tetapi tentunya harus dimaksimalkan. Teman-teman harus berusaha menjawab yang paling benar dari jawaban-jawaban yang disediakan. Kemudian D, untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4 serta tidak menjawab bernilai 0. Ya, ini sama halnya dengan yang tadi ya, ini ya, manajerial dan sosial kultural, ada pembobotan nilainya, artinya tidak ada jawaban yang salah. Tetapi jika teman-teman tidak menjawab, teman-teman tidak dapat nilai. Yang penting dijawab semuanya terlebih dahulu. Kemudian kita jelaskan ya ini. Kompetensi teknis ambang batas 0, ini tidak usah dihiraukan. Kemudian kompetensi manajerial sosial kultural ambang batas 130. Kita coba skenariokan dengan minimal menjawab ya. Soal manajerial ini soalnya ada 25, bobot nilai atau bobot jawaban paling tinggi sebesar 4, jadi 25 kali 4 100. Nantinya jika teman-teman bisa menjawab 25 soal dengan nilai atau bobot jawaban paling benar semua, itu maksimal nilainya 100. Jadi untuk nilai minimal 65 dibagi 4 adalah 16,25. Jadi minimal menjawab 17 soal dengan jawaban paling benar. Jadi teman-teman harus bisa memastikan bahwa teman-teman menjawab 17 soal dengan bobot jawaban teman-teman sebesar 4, itu untuk minimal teman-teman bisa memperoleh ambang batas. Kemudian untuk sosial kultural, soalnya sebanyak 20 dan nilai paling tinggi adalah 5, jadi 20 kali 5 adalah 100. Nantinya jika teman-teman bisa menjawab benar semua, memperoleh nilai paling tinggi semua, nilainya adalah 100. Jadi ini nilai minimal lagi ya, misal nilai 65 dibagi 5, minimal menjawab 13 soal dengan jawaban paling benar. Jadi teman-teman harus bisa memastikan bahwa teman-teman menjawab 13 soal dengan bobot jawaban paling tinggi atau paling benar dengan nilai 5. Jadi ini 65 ditambah 65 adalah 130. Jadi tentunya ini fleksibel ya, tidak ada trik khusus. Karena ini berbeda dengan CPNS ya. Kalau soal-soal CPNS itu kan ada SKD-nya, ada TWK, wawasan kebangsaan, itu pasti menjawab benar nilai 1, tidak menjawab atau jawaban salah nilainya 0. Kemudian untuk TIU, intelijensia umum juga sama, menjawab benar nilai 1, menjawab salah nilai 0. Berbeda dengan TKP ya, ada bobot nilainya sama dengan ini manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Jadi saya rasa untuk mengerjakan soal P3K itu tidak butuh trik khusus, tidak butuh manajemen khusus. Yang penting teman-teman bisa fokus dan bisa menjawab soal yang paling benar. Karena kebanyakan soalnya ini menggunakan pembobotan nilai ya, kecuali kompetensi teknis tadi. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.